Tak ada yang pernah menyangka, seorang anak yatim yang hidup sederhana di ujung kampung ternyata menjadi pewaris tunggal harta seorang kakek miliarder misterius. Namun, di balik warisan itu tersimpan rahasia yang mampu mengguncang iman. Apakah ia mampu menjaga amanah atau justru terjerumus oleh kilauan dunia? Saksikan kisahnya. Dan jangan lupa dukung dengan like agar cerita ini bisa terus hadir membawa pelajaran hidup sesuai ajaran Islam. Fajar merayap pelan di atas genteng seng yang berkarat ketika Ilham membuka mata. Udara lembab menempel di dinding papan. Suara ayam tetangga bertaut dengan desir sungai kecil yang melintas di belakang deretan rumah. Ia menghela napas, menggenggam tas lusuh berisi kain pel, sarung tangan kerja, dan nota catatan kecil. Daftar tempat yang hari ini harus ia datangi untuk mengais upah. Di ujung ruangan, sajadah yang warnanya mulai pudar terlipat rapi. Semalam ia menutup hari di sana, memohon ketabahan yang sama setiap malam, rezeki yang halal, hati yang lapang, dan kekuatan untuk tidak iri pada hidup orang lain. Bimbing aku, ya Allah, lirihnya, sebelum berdiri menyongsong subuh di masjid kampung. Langkahnya pelan menyusuri gang becek. Lampu-lampu kuning di pos ronda berkelip seperti hampir padam. Ilham menyapa marbot masjid, Pak Nur, yang sedang menyusun sajadah. Datang duluan, Ham? Ilham mengangguk, menahan letih yang belum usai. Dalam sujudnya, ia menumpahkan rindu pada ayah dan ibu yang telah lama pergi, seakan lantai dingin dapat menyerap air mata yang enggan jatuh di hadapan orang lain. Setelah salam, ia duduk lebih lama, menyeka keringat yang tak semestinya muncul di pagi sesunyi itu. Hatinya tenang, sekaligus kosong, seperti halaman kosong buku harian ibunya yang tersisa satu halaman, tempat ia sering menuliskan doa-doa pendek agar tidak hilang dalam angin. Pagi menyalakan pasar dengan hiruk-pikuk. Ilham membantu Bu Martini, pedagang sayur, menurunkan karung sawi dari bak motor. Upahnya tidak seberapa, namun senyum terima kasih perempuan separuh baya itu memberi alasan untuk bertahan. Kalau nanti sempat, tolong antar pesanan ke RT 05. Ya, pinta Bu Martini. Ilham mengangguk, menimbang waktu. Selepas ini ada gudang bahan bangunan yang memanggilnya tiap Senin dan Kamis untuk membersihkan lantai dari debu semen. Di sana, ia belajar menahan batuk agar mandor tidak memulangkannya. Menjelang siang, matahari menggigit aspal. Ilham berpindah tempat dengan langkah cepat, menegakkan punggung setiap kali bertemu tatapan orang yang mengenal namanya hanya sebagai sebutir kabar samar. Anak yang tidak punya siapa-siapa, anak yang selalu ada di masjid. Beberapa menatap iba, sebagian lain berlalu begitu saja. Ia tidak mengumpat nasib. Ia menertibkan pikirannya seperti menertibkan peralatan yang selesai dipakai. Hidup akan berantakan jika dibiarkan tercecer. Di gudang, ia menggosok lantai hingga kilat kusamnya muncul, seperti cahaya yang ingin menembus selimut debu. Seorang kuli muda menggoda, "Kuat juga kamu, Ham," katanya yang berdoa terus biasanya lemah. Ilham tersenyum tipis. Doa itu bahan bakar. Jawaban itu menutup perbincangan yang bisa saja berubah menjadi cemooh. Mandor menghampiri, memeriksa sudut-sudut. "Rapi. Ambil ini." Selembar uang lusuh berpindah tangan. Ilham menunduk, mengucap syukur dalam hati. Nama suci yang ia jaga penulisannya hanya bergaung di dadanya. Takut-takut kebahagiaan kecilnya terdengar dan dipatahkan oleh dunia yang sinis. Di warung kopi, ia membeli roti isi paling murah dan air putih. Di pojok ruangan, televisi menayangkan berita orang kaya menutup kota untuk pesta ulang tahun. Orang-orang berkomentar, separuh kagum separuh kesal. Ilham menatap layar, bukan karena iri, melainkan karena rasa heran. Bagaimana rasanya punya pintu yang dijaga satpam, punya jam tangan yang nilainya setara rumah di kampungnya? Lalu ia menegur dirinya sendiri. Keingintahuan semacam itu rawan rasuk. Di catatan kecilnya, ia menulis, "Jangan bandingkan. Kerjakan yang di depan mata." Sore turun bersama gerimis. Ilham mengantar pesanan sayur ke rumah-rumah, mengetuk pelan, menyebut nama pembeli dengan sopan. Di sebuah pagar besi, seekor anjing menggonggong kencang. Ia menunggu di luar, menaruh kantong plastik di bangku, mengirim pesan singkat lewat nomor yang tertera di kertas. "Pesanan sudah di depan, Bu." Pagar tidak terbuka, tetapi suara dari dalam mengucap terima kasih. Ilham melangkah lagi. Langit merunduk, menyalakan bau tanah yang ia sukai. Sebab bau itu mengingatkan rumah masa kecilnya sebelum sakit menjemput ayah, sebelum demam panjang merenggut ibu. Maghrib mendekat saat ia kembali ke masjid. Lampu-lampu padam gang sekarang menyala terang. Anak-anak berlarian membawa buku Iqra. Ilham membantu merapikan sandal,
menyusun kotak infak ke tempatnya. Pak Nur memandangnya dengan mata teduh. Kau seperti senyap yang menyapu debu di hati orang. Ilham tertawa kecil. Saya hanya tak mau menganggur, Pak. Dalam hati, ia menambahi, menganggur membuat ingatan buruk berdatangan. Ia tak ingin tenggelam dalam rasa kehilangan yang memukuli dada setiap kali sunyi lewat. Sesudah Isya, ia memilih jalan memutar melewati tebing kecil di pinggir kampung. Di sanalah angin lebih lapang, dan bintang, meski jarang, kadang terlihat. Ia duduk di batu besar, membuka halaman terakhir buku harian ibunya. Tulisan rapi itu selalu sama, nasihat pendek tentang kejujuran, kerja keras, dan tawakal. Di bawahnya ada ruang kosong, tempat Ilham menulis balasan yang tak pernah terkirim. Aku berusaha, Bu. Aku menjaga nama baik kita. Jika suatu saat sesuatu berubah, semoga aku tidak berubah menjadi orang lain. Angin membawa kalimat itu entah kemana. Ilham menutup buku, menatap gelap yang menenangkan. Malam semakin dalam ketika ia kembali ke kamar sempitnya. Atap menitikan air di ujung ranjang. Ia menggeser bantal sedikit ke kiri. Ia menghitung uang hari ini, memisahkan untuk sewa kamar, listrik, dan sebagian kecil untuk infak esok hari. Tak ada sisa untuk kemewahan. Bahkan menambal sandal pun harus ditunda sampai pekan depan. Namun ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Setiap rupiah datang dari peluh, bukan dari belas kasihan. Ia memikirkan janji yang ia buat pada dirinya. Jika suatu saat pintu rezeki terbuka lebih lebar, ia ingin memperbaiki atap masjid dan membeli mushaf baru untuk anak-anak. Di ambang tidur, suara hujan berubah menjadi selimut. Ilham menatap langit-langit yang menghitam, membiarkan pikiran mengalir tanpa tujuan. Dunia terasa netral, tidak memusuhi, tidak memeluk. Ia berada di tengah, berusaha tidak tumbang. Hatinya seperti kompas yang sederhana, condong ke arah kebaikan, menolak arah yang keruh. Ia membisikkan doa pendek, memohon penjagaan, meminta dijauhkan dari keangkuhan, memohon agar esok masih punya tenaga untuk bekerja. Namanya yang berarti, Ilham, sering ditertawakan teman lama karena dianggap berat untuk hidup yang kecil. Tetapi malam ini, di keheningan yang rapuh, ia mempercayai namanya lagi. Di luar, angin membawa kabar yang belum ia tahu. Di kejauhan, kota menyalakan lampu-lampu tinggi, sementara kampungnya merapatkan pintu. Ilham memejam, tidak merasa spesial, tidak merasa terkutuk. Hanya seorang manusia dengan tas lusuh, buku harian, dan keyakinan yang terus diperbaiki. Esok, ia akan bangun lagi, menyisir gang, kembali ke masjid, memulai hari yang mirip dan tak sama. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil itu sedang menuntunnya menuju sesuatu yang akan mengubah cara ia memandang dunia. Pelan, tenang, dan tak terduga. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang masih terasa hingga pagi. Ilham terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya letih namun hatinya ringan. Sajadahnya masih hangat oleh doa malam, dan ia sempat berbisik lirih. Jangan biarkan aku lemah, ya Allah. Setelah subuh berjamaah, ia bergegas mencari rezeki sebagaimana hari-hari sebelumnya. Namun hari itu, ritmenya tidak sama. Saat Ilham sedang menata dagangan di warung Bu Martini, sebuah mobil hitam berkilat berhenti di tepi jalan. Kendaraan itu terlalu mewah untuk jalan kampung yang sempit. Anak-anak kecil berlarian mendekat, menempelkan wajah di kaca. Seorang lelaki berjas rapi turun, menenteng tas kulit. Wajahnya asing, sorot matanya tajam, seakan setiap gerak orang di sekitarnya bisa ia tafsirkan. Orang-orang pasar berhenti sejenak, memperhatikan dengan penasaran. Lelaki itu melangkah ke arah Ilham. Apakah kamu Ilham bin Rahmat? Suaranya berat, berwibawa, tetapi terdengar kaku. Ilham tertegun. Tangannya masih memegang ikatan sayur. Iya, saya Ilham. Ada apa, Pak? Tanpa basa-basi, lelaki itu mengeluarkan kartu nama. Tertulis jelas bahwa ia seorang pengacara dari kantor ternama di kota. Saya diutus oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan darahmu. Ucapnya, menekankan kata, darahmu, seolah itu beban. Ilham mengernyit, mencoba memahami. Hubungan darah? Seluruh keluarganya yang ia tahu sudah tiada. Lelaki itu melanjutkan, ada seorang tua yang selama ini hidup menyendiri, jauh dari sorotan. Ia menitipkan pesan sebelum ajal menjemput. Kamu, Ilham, adalah satu-satunya nama yang disebut. Pasar mendadak hening. Bisikan pelan bergulir di antara pedagang. Maksudnya apa? Anak yatim itu punya kerabat kaya. Jangan-jangan hanya tipuan.
Ilham merasa dadanya sesak. Dunia seakan berputar lambat. Pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa henti. Siapa orang tua itu? Mengapa dirinya? Maaf, Pak. Ilham akhirnya bersuara lirih. Saya hanya seorang yatim yang hidup sederhana. Saya tidak kenal siapapun yang punya harta atau kekuasaan. Pengacara itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Justru karena itu, kamu harus ikut saya. Ada warisan besar yang menunggu. Kata, warisan, seperti petir yang menyambar. Ilham hampir tertawa getir. Warisan? Baginya, peninggalan hanyalah buku harian ibunya dan sepotong sajadah ayahnya. Tapi sorot mata lelaki itu tidak main-main. Ilham melangkah mundur, hati gelisah. Mengapa saya harus percaya? Dunia ini penuh tipu daya. Saya takut terjebak. Suaranya bergetar. Pengacara itu menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah amplop tertutup rapat, disegel dengan lilin merah. Ini dari beliau. Bacal. Kalau setelah itu kamu tidak percaya, saya pergi. Tangan Ilham gemetar ketika menerima amplop itu. Ia membuka perlahan, menemukan secarik surat dengan tulisan tangan renta. Kalimat pertama langsung membuatnya lemas. Untuk cucu yang tidak pernah aku temui, maafkan kakek yang meninggalkanmu sendirian. Kata, cucu, menghantam seperti palu. Air mata Ilham menetes tanpa ia sadari. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mendengar kabar tentang kakek. Ayahnya jarang bercerita, dan ibunya hanya menyebutkan bahwa keluarga ayah pernah jauh, entah karena perbedaan atau dendam lama. Orang-orang di pasar kini menatap dengan heran. Ada yang mulai berspekulasi, ada pula yang berbisik sinis. Ilham tidak peduli. Ia hanya merasakan lubang lama di hatinya terbuka lagi. Lubang kehilangan, rindu pada keluarga yang tak pernah lengkap. Jika kamu siap, ikutlah dengan saya. Rumah itu menunggu, ucap sang pengacara dengan nada tenang, namun penuh tekanan. Ilham menunduk, menggenggam surat erat-erat. Ia merasakan dua arus yang saling bertabrakan dalam dadanya. Di satu sisi, ada rasa penasaran yang membuncah. Benarkah ia masih punya darah daging, seorang kakek yang selama ini bersembunyi? Di sisi lain, ada ketakutan yang menghantui. Apakah semua ini ujian, jebakan duniawi yang bisa menjauhkan dirinya dari ridho Allah? Ia memandang langit yang semakin terik, mencoba menenangkan hati. Bayangan orang tuanya muncul, seakan menuntunnya untuk tidak gegabah. Kalau ini memang benar, semoga jadi jalan kebaikan, batinnya. Pengacara itu menunggu tanpa ekspresi, hanya menatap jam tangannya yang mahal. Pasar kembali sibuk, tapi bagi Ilham, dunia terasa hening. Surat di tangannya seperti membakar kulit. Di sanalah hidupnya mulai berubah arah, tanpa bisa ia hentikan. Ilham akhirnya mengangguk pelan. Baik, saya ikut. Tapi saya ingin satu hal, Pak. Jangan ada kebohongan di antara kita. Hidup saya terlalu kecil untuk menanggung tipu daya. Pengacara itu menatapnya dalam, lalu menjawab singkat, saya janji. Dengan langkah berat, Ilham mengikuti lelaki itu menuju mobil hitam. Orang-orang menatap, beberapa bergumam iri, sebagian bingung. Hatinya berkecamuk, rasa takut, penasaran, dan secercah harapan bercampur menjadi satu. Dan di dalam kabut emosi itu, ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya sedang mengantarkan menuju rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar warisan. Bab berikutnya menunggu. Namun di titik ini, hidupnya sudah tidak lagi sama. Jalanan kota berlapis aspal terasa asing bagi Ilham. Dari jendela mobil hitam yang meluncur mulus, ia menatap deretan gedung menjulang, lampu-lampu pertokoan, dan jalan yang riuh oleh kendaraan. Getaran mesin mobil membuat jantungnya ikut berdegup, seakan dunia sedang berlari meninggalkannya. Ia yang terbiasa dengan gang sempit, bau tanah, dan suara ayam, kini seperti dilempar ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Pengacara di sampingnya diam. Sesekali ia menekan layar ponsel, wajahnya serius tanpa senyum. Hening itu membuat Ilham semakin gelisah. Surat dari kakeknya ia simpan di saku, terasa berat, seolah kertas itu lebih padat dari sekadar tulisan. Ia menggenggamnya erat, memikirkan kata-kata yang masih bergema, untuk cucu yang tidak pernah aku temui. Perjalanan panjang akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam yang tinggi, dihiasi ukiran rumit. Ilham menelan ludah. Gerbang itu lebih besar daripada pintu masjid di kampungnya. Di sisi gerbang, dua pria berjas berdiri tegap, tubuh mereka kekar, wajah tanpa ekspresi. Begitu mobil berhenti, salah satu dari mereka mengetuk kaca,
menunduk memberi hormat pada pengacara. Gerbang perlahan terbuka, suara mesin berderit memecah hening. Mobil meluncur masuk. Pandangan Ilham tertumbuk pada halaman luas dengan pepohonan rindang, air mancur yang memancur tenang, dan jalan setapak dari batu alam yang mengarah ke bangunan utama. Rumah itu menjulang anggun. Dinding bercat putih gading, jendela kaca besar, pilar tinggi yang kokoh bagai istana. Ilham tercekat. Rumah itu seperti dunia lain, terlalu megah, terlalu jauh dari kehidupan yang ia kenal. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, apakah ini nyata? Apakah ini bukan sekadar mimpi? Ada rasa kagum, namun juga takut. Rumah itu terlihat indah, tetapi juga menyimpan kesunyian yang aneh, seperti keindahan yang dipaksa berdiri di atas rahasia besar. Mobil berhenti di depan tangga marmer yang tinggi. Pengacara membuka pintu, memberi isyarat agar Ilham turun. Kaki Ilham bergetar saat menapakkan diri di atas batu marmer dingin. Ia mendongak, memandang pintu kayu besar dengan ukiran naga dan bunga melati. Udara di sekitarnya seolah menekan, membuatnya merasa kecil, seolah semesta sedang menguji keberaniannya. Begitu pintu dibuka, aroma kayu tua bercampur wangi bunga melati menyambut. Lorong panjang terbentang, dihiasi lukisan-lukisan tua berbingkai emas. Lampu kristal bergantung dari langit-langit tinggi, memantulkan cahaya yang menusuk mata. Setiap langkah kaki Ilham bergema, menambah kesan sepi yang mencekam. Di sisi lorong, ada deretan foto lama. Wajah-wajah terpampang dengan pakaian formal. Pria berjanggut putih, perempuan dengan tatapan dingin, dan beberapa anak muda berpakaian rapi. Ilham berhenti di salah satu foto. Dadanya bergetar. Wajah pria di foto itu, meski lebih tua, mengingatkannya pada ayahnya. Garis rahang yang sama, sorot mata yang mirip. Ia menahan napas, jemarinya hampir menyentuh kaca bingkai. Apakah ini kakekku? Batinnya. Seorang pelayan datang, menunduk sopan. Tuan muda, silakan ikut saya. Beliau sudah menunggu. Kata, Tuan muda, terdengar asing di telinga Ilham. Ia hampir menertawakannya, tapi suara itu mengandung ketegangan. Pelayan itu berjalan mendahului, membawa Ilham melewati ruang demi ruang yang masing-masing seperti dunia kecil sendiri. Ruang tamu dengan sofa kulit hitam yang tampak tidak pernah dipakai, perpustakaan dengan rak-rak menjulang penuh buku, ruang makan dengan meja panjang berlapis taplak putih. Setiap ruang yang dilewati justru membuat Ilham semakin merasa asing. Bukannya merasa terhormat, ia justru merasa terjebak. Kemegahan itu menyesakan, seperti pakaian yang terlalu besar untuk tubuhnya. Ia menunduk, memikirkan rumah sewa kecilnya, dinding papan tipis, dan suara hujan menitik dari atap seng. Anehnya, kenangan itu lebih menenangkan daripada semua kemewahan di hadapannya. Akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan di ujung lorong. Pintu kayu gelap dengan gagang besi tua. Pelayan itu berhenti, menunduk. Di dalam, Tuan. Lalu ia mundur, meninggalkan Ilham sendiri. Ilham berdiri di depan pintu itu, keringat dingin menetes di pelipis. Tangannya gemetar ketika hendak meraih gagang pintu. Di balik pintu itu, katanya, ada orang yang mengaku kakeknya, seseorang yang memilih terkurung bertahun-tahun. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Hatinya berdoa lirih, Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku buta oleh dunia. Ia memutar gagang, pintu berderi terbuka. Cahaya remang menyambut dari dalam. Ruangan itu luas namun sepi. Tirai tebal menutup jendela, hanya lampu kecil di pojok yang menyala redup. Aroma obat-obatan tercium, bercampur dengan bau kayu lembab. Di tengah ruangan, sebuah ranjang besar berdiri. Di atasnya, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang terbaring. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus seperti rapuh disentuh angin. Matanya yang sayu perlahan bergerak, menatap ke arah Ilham yang berdiri kaku di ambang pintu. Hening, tidak ada suara. Hanya detak jantung Ilham yang menggelegar di telinganya. Tatapan mata renta itu membuat Ilham merinding. Ada sesuatu di balik sorotnya, campuran penyesalan, kerinduan, sekaligus beban yang berat. Ilham melangkah pelan mendekat. Setiap langkah seperti menyeret rantai takdir. Dunia di luar seakan menghilang. Hanya ada dirinya, lelaki tua itu, dan rahasia yang membentang di antara keduanya. Saat jarak tinggal beberapa langkah, lelaki tua itu berbisik lirih. Suara serak tapi penuh makna. Ilham, cucuku. Kata itu menghantam dadanya. Air matanya pecah begitu saja. Ia tidak tahu harus marah, bahagia,
atau takut. Yang ia tahu, dunia kecilnya baru saja pecah, dan kepingan-kepingan itu berserakan di ruangan remang dengan saksi seorang kakek yang terkurung puluhan tahun. Ruangan remang itu masih terasa menekan dada Ilham. Lelaki tua yang baru ia kenal sebagai kakeknya terbaring lemah, nafasnya berat dan pendek. Tubuhnya seakan tinggal kulit dan tulang, namun tatapan matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa ditawar, campuran kasih, penyesalan, dan beban yang ingin segera dilepaskan. Ilham mendekat dengan langkah ragu. Jarak tinggal 1 meter. Ia bisa mendengar deru napas kakeknya yang patah-patah, seperti detik jam yang menunggu berhenti. "Cucuku, duduklah," ucap lelaki tua itu dengan suara bergetar. Ilham menarik kursi kayu, duduk dengan hati yang gemetar. Ia menatap wajah renta itu, mencoba menemukan jejak ayahnya di sana. Ada garis rahang yang sama, ada sorot mata yang meski redup tetap terasa familiar. Air mata menggenang tanpa bisa dicegah. "Mengapa baru sekarang, Kek? Mengapa aku baru tahu?" Suaranya pecah, terisak. Kakeknya menarik napas panjang, lalu batu kecil. "Dosa, kebanggaan, dendam. Itu semua yang membuatku menjauh. Aku salah, Ham. Aku tinggalkan ayahmu. Aku tinggalkan keluargaku, demi harta yang kuanggap segalanya. Dan lihatlah, aku terkurung puluhan tahun di balik dinding megah ini, tapi hatiku lebih sempit daripada kamar gelap." Ilham menunduk, dadanya perih. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris luka lama. Ia teringat wajah ayahnya yang jarang bercerita tentang keluarga, teringat ibunya yang hanya mengatakan bahwa masa lalu penuh dengan perselisihan. Kini semua terjawab, keserakahan dan dendam telah memisahkan darah yang seharusnya bersatu. Kakeknya mengangkat tangan lemah, menunjuk ke arah sebuah laci di sisi ranjang. "Buka itu, Ham. Di dalamnya ada sesuatu yang harus kau tahu." Dengan tangan bergetar, Ilham membuka laci. Sebuah map kulit tua tergeletak di dalamnya. Ia menariknya keluar, merasakan aroma kertas lama bercampur dengan bau obat. Ketika map dibuka, terlihat surat wasiat yang ditulis dengan tinta hitam tebal. Stempel notaris tertera jelas di bagian bawah. "Bacalah," ujar kakeknya lirih. Ilham menelan ludah, lalu mulai membaca. Kata-kata di dalamnya membuat tubuhnya merinding. Seluruh harta, aset, tanah, perusahaan, dan kepemilikan lain yang tercatat atas nama saya, dengan ini saya wariskan kepada cucu saya, Ilham bin Rahmat. Dengan satu syarat, ia harus menjaga ruangan tertutup di lantai bawah rumah ini, dan tidak boleh membukanya sebelum waktu yang telah ditentukan. Ilham berhenti membaca, menoleh pada kakeknya dengan tatapan bingung. "Kek, apa maksudnya? Mengapa aku?" Mata renta itu berair. "Karena kau satu-satunya darah yang tersisa. Aku telah kehilangan segalanya. Ayahmu meninggal dengan membawa luka karena aku tak pernah memaafkan. Kau adalah jembatan terakhir. Tapi ingat, warisan ini bukan sekadar harta. Ada rahasia di dalam ruangan itu. Jangan pernah membukanya sebelum waktunya. Itu amanah, Ham. Berat sekali, tapi hanya kau yang bisa menjaganya." Ilham terdiam. Dadanya bergetar hebat. Kata, amanah, itu menancap, mengguncang iman yang selama ini ia jaga. Ia menunduk, menggenggam map erat-erat. Harta yang selama ini tak pernah ia bayangkan kini jatuh ke tangannya. Namun bukan rasa bahagia yang datang, melainkan ketakutan. "Kek," suaranya lirih, bergetar. "Aku hanya anak kampung. Aku bahkan hidup dengan sandal bolong. Bagaimana aku bisa menjaga semua ini? Bagaimana aku bisa menahan godaan? Bagaimana aku bisa tetap berada di jalan Allah?" Kakeknya menatapnya lama. Sorot mata itu tiba-tiba begitu dalam. Karena justru anak kampung sepertimu yang tahu artinya sederhana. Yang tahu rasanya lapar, haus, kehilangan. Hanya orang yang pernah merasa tidak punya apa-apa yang bisa dipercaya untuk menjaga segalanya. Jangan takut, cucuku. Selama kau berpegang pada Allah, kau tidak akan sendirian. Air mata Ilham jatuh deras. Ia memegang tangan keriput kakeknya, merasakan kulit tipis itu dingin, seolah waktu sudah hampir habis. Suara tangisnya pecah, bukan karena bahagia, melainkan karena beban yang tiba-tiba mendarat di pundaknya. Kakeknya tersenyum samar, lalu menutup mata perlahan. "Ingat pesan kakek, jangan buka ruangan itu, sampai waktunya." Suara itu terputus oleh tarikan napas terakhir yang panjang. Sunyi menelan ruangan. Ilham terdiam kaku,
masih menggenggam tangan kakeknya yang kini tak lagi bergerak. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin menolak kenyataan, tapi air matanya lebih dulu pecah deras. Ia baru saja mendapatkan seorang kakek, hanya untuk kehilangannya di detik yang sama. Dan bersamaan dengan itu, ia memikul sebuah warisan yang bukan hanya harta, melainkan rahasia besar yang belum ia mengerti. Ruangan itu kini sunyi, hanya tersisa Ilham, map kulit tua, dan tubuh Renta yang telah berpulang. Di luar, angin malam berdesir melewati celah jendela, membawa rasa asing yang menegaskan, hidup Ilham tidak lagi sama. Wasiat itu telah mengubah segalanya, meninggalkan luka sekaligus amanah yang berat. Malam itu, setelah jasad kakeknya disemayamkan dengan upacara sederhana, Ilham duduk sendiri di kamar tamu besar yang disediakan khusus untuknya. Kertas wasiat masih di tangannya. Jantungnya belum berhenti berdegup keras sejak kalimat terakhir sang kakek. Jangan buka ruangan itu, sampai waktunya. Ia merasa seperti sedang memikul gunung. Harta melimpah kini menjadi miliknya. Tapi yang menempel lebih kuat adalah rasa takut dan tanggung jawab. Keesokan paginya, kabar pewarisan itu menyebar secepat api di padang kering. Wartawan berkumpul di luar gerbang rumah. Kamera menyorot, mikrofon mengarah. Nama, Ilham bin Rahmat, yang kemarin asing, kini menjadi buah bibir. Yatim kampung jadi pewaris miliarder. Begitu bunyi headline yang menyalak di layar televisi. Ilham menonton dengan kepala menunduk. Hatinya menolak semua sorotan itu. Namun dunia tak mengenal penolakan. Telepon rumah berdering tanpa henti. Orang-orang yang mengaku saudara jauh datang, menuntut bagian. Beberapa tetangga lama yang dulu nyaris tidak pernah menoleh, kini menghubungi dengan nada ramah, memanggil Ilham sayang, seakan kedekatan baru lahir semalam. Ada pula yang langsung berani meminta pinjaman uang, tanpa malu, tanpa segan. Ilham berdiri di jendela besar rumah, menatap keluar. Hatinya panas dingin. Ingatannya terlempar pada malam-malam lapar di kamar sempit, sandal bolong yang ia pakai bertahun-tahun, air mata yang ia tahan setiap kali hujan bocor. Dan kini, orang-orang datang dengan wajah penuh kepentingan, mengulurkan tangan tanpa peduli pada luka yang pernah ia tanggung sendirian. Ya Allah, bisiknya, suaranya gemetar, jangan biarkan aku buta oleh harta ini. Hari-hari berikutnya semakin berat. Dari meja makan panjang, ia menerima tamu demi tamu. Ada pengusaha yang tiba-tiba mengaku pernah dekat dengan kakeknya, menawarkan kerjasama. Ada wanita-wanita cantik dengan tatapan menggoda, berbicara manis, seakan masa depan bahagia bisa dibeli dengan cincin emas di jari. Ada pula pejabat yang dengan licik menyebut kata tanggung jawab sosial, padahal matanya menatap serakah ke arah aset yang kini atas nama Ilham. Setiap pertemuan meninggalkan luka batin. Ia merasa diseret ke dunia yang bukan miliknya. Dunia yang penuh tipu daya, yang berkilau di luar tapi busuk di dalam. Seringkali, ia ingin berlari kembali ke gang becek kampungnya, menjadi pemuda sederhana yang hanya memikirkan roti isi murah dan jadwal membersihkan gudang. Suatu sore, ia menyusuri lorong panjang rumah itu sendirian. Lukisan-lukisan tua menatapnya, seakan ikut berkomentar tentang keputusannya. Hatinya penuh guncangan. Apakah aku harus menolak semua ini? Tapi ini amanah, bukan sekadar rezeki. Ia menunduk, memegang dada yang terasa sesak. Malam itu, ia duduk di kamar, sajadah terbentang. Tangisnya pecah, lebih keras daripada tangis saat kematian kakeknya. Aku takut, ya Allah, takut menjadi hamba yang lupa diri. Aku takut menjadi serigala dalam pakaian manusia. Aku takut semua ini justru menyeretku ke jurang yang kau murkai. Suaranya patah-patah, tubuhnya bergetar. Ia sujud lama sekali, berharap bumi mau menelan semua godaan yang mengepung. Namun ujian tidak berhenti. Teman lamanya, Arif, datang berkunjung. Dahulu mereka sering sama-sama bekerja serabutan. Kini Arif tersenyum lebar, menggenggam tangan Ilham erat-erat. Kau luar biasa, Ham. Ini kesempatan besar. Jangan sia-siakan. Kau bisa membuka usaha besar, membeli apa saja, hidup nyaman. Kau tak perlu lagi jadi orang kecil. Kata-kata itu manis, tapi di telinga Ilham terdengar seperti racun yang dibungkus gula. Ilham hanya menatap sahabatnya lama-lama. Arif, hidup nyaman bukan tujuan. Aku takut aku justru kehilangan diriku. Arif tertawa, menepuk bahu Ilham. Kau terlalu serius. Nikmati saja. Orang-orang bermimpi punya hidupmu sekarang. Ketika malam kembali turun,
Ilham merasa semakin sendiri. Semua orang datang mendekat, tapi justru kesepian makin menelan. Ia rindu kampung, rindu suara ayam subuh, rindu wajah Bu Martini yang sederhana. Di sini, wajah-wajah tersenyum bukan karena tulus, melainkan karena hitung-hitungan. Ia memandang map wasiat yang tergeletak di meja. Kata-kata kakeknya bergaung, "Jangan buka ruangan itu, sampai waktunya." Hatinya sadar, godaan duniawi hanyalah awal. Ada sesuatu yang lebih berat menanti, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar uang dan sorotan. Ilham terpejam, menarik napas panjang, lalu berbisik dengan suara penuh luka, "Selama aku masih berpegang pada MU, ya Allah, jangan biarkan aku goyah." Air matanya kembali jatuh, membasahi sajadah yang menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman di tengah badai harta dan godaan yang tak ada ujungnya. Beberapa hari setelah hiruk-pikuk pewarisan, rumah megah itu terasa semakin menekan dada Ilham. Bukan karena sunyi, melainkan karena setiap sudutnya seolah menyimpan bisikan. Lorong panjang dengan lukisan-lukisan tua seakan menatapnya. Tangga marmer dingin terasa licin meski kering, dan setiap malam suara angin yang masuk melalui celah jendela terdengar seperti panggilan samar. Hati Ilham gelisah, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Sejak pertama kali membaca wasiat kakeknya, satu kalimat terus berputar di kepalanya, "Jangan buka ruangan itu, sampai waktunya." Kalimat yang sederhana, namun justru menjadi beban berat. Ia mencoba menepis rasa penasaran, tapi semakin ditepis, semakin kuat ia ingin tahu. Apa sebenarnya isi ruangan itu? Mengapa harus dijaga dengan larangan keras? Dan apa yang dimaksud dengan waktunya? Suatu sore, setelah para tamu pergi dan rumah kembali sepi, Ilham berjalan menyusuri lorong bawah. Langkahnya pelan, seakan takut mengganggu udara yang pekat. Di ujung lorong itu, berdirilah pintu kayu tua berwarna hitam. Besi pengunci berkarat, namun tetap tampak kokoh. Ia berdiri di hadapan pintu itu, keringat dingin merembes di pelipis. Tangannya hampir menyentuh gagang, tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti sendiri. Dadanya berdegup kencang. Ia ingat wajah kakeknya, ingat suaranya yang lirih di detik-detik terakhir. "Jangan buka ruangan itu, sampai waktunya." Air matanya mendesak keluar. "Aku berjanji, Kek, aku akan jaga." Tapi kenapa hatiku terus tergoda? Ia mundur beberapa langkah, menempelkan punggung ke dinding. Suara hatinya berperang hebat. Penasaran mendorongnya maju, iman menahannya untuk tetap di tempat. Dalam keheningan itu, Ilham mengangkat wajah ke langit-langit yang gelap, berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku kalah oleh rasa ingin tahu yang bisa menghancurkan." Beberapa hari setelahnya, pelayan rumah yang sudah lama mengabdi mulai berbicara lirih padanya. Seorang perempuan tua bernama Embok Sari menatapnya penuh makna. "Tuan muda, jangan sering-sering mendekati pintu itu. Banyak orang dulu mencoba membongkar, dan hidup mereka tidak lagi sama." Ucapannya membuat bulu kuduk Ilham meremang. Ilham menelan ludah. "Mereka mencoba. Maksudnya siapa, Embok?" Wanita tua itu menunduk. Suaranya nyaris berbisik. "Orang-orang luar. Dulu ada pengusaha, ada pejabat, bahkan kerabat jauh sendiri. Mereka tahu di balik pintu itu ada sesuatu yang bisa mengguncang. Tapi Tuan Besar selalu menolak, bahkan rela mengurung diri demi menjaga." Ilham membeku. Kata-kata itu justru menambah berat pikirannya. Apa yang bisa begitu berharga, sampai seorang miliarder rela meninggalkan dunia luar hanya untuk melindunginya? Malamnya, Ilham tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di atas ranjang, keringat membasahi tubuh meski udara dingin. Pikirannya dipenuhi bayangan pintu hitam itu. Dalam mimpinya, ia seakan mendengar suara kakeknya memanggil, "Jangan buka, jangan." Namun suara itu bercampur dengan bisikan lain yang lebih menggoda, "Bukalah, lihatlah kebenarannya." Ia terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam sajadah. Air matanya menetes deras. "Ya Allah, apakah ini ujian? Aku takut hatiku lemah. Aku takut aku justru menghancurkan amanah yang dititipkan padaku." Ia sujud lama sekali, berusaha menenangkan guncangan di dadanya. Keesokan harinya, ketika ia sedang berjalan di halaman, pengacara yang dulu menjemputnya datang kembali. Lelaki itu berbicara dengan nada serius. "Ilham, ingat baik-baik, bukan hanya harta yang diwariskan padamu. Tanggung jawab jauh lebih berat. Banyak pihak yang ingin tahu isi ruangan itu. Jangan sekali-kali kau menyerah."
Ilham menatapnya dalam-dalam. Apa benar hanya aku yang tahu? Apa kakek tidak pernah memberitahu siapapun? Pengacara itu menggeleng. Tidak ada. Bahkan saya tidak tahu. Semua kunci ada padamu. Itu sebabnya, kamu harus hati-hati. Dunia luar bisa kejam. Mereka akan berusaha masuk, dengan rayuan, dengan ancaman. Ucapan itu membuat Ilham menggigil. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang harus menjaga sarang emas dari kawanan pemangsa. Hidupnya berubah, bukan hanya karena harta, tapi karena rahasia yang ia bahkan belum tahu bentuknya. Menjelang senja, Ilham kembali berdiri di depan pintu hitam itu. Angin berembus dari celah-celah, membawa bau lembab dan dingin. Ia memejamkan mata, menempelkan dahi ke pintu. Air matanya menetes, membasahi kayu tua. Aku tidak akan membuka, sampai engkau izinkan, ya Allah. Tapi tolong kuatkan aku, karena rasa penasaran ini hampir membunuhku. Di balik pintu, entah apa yang tersembunyi. Namun yang jelas, bagi Ilham, ruangan itu bukan sekadar ruang kosong. Ia adalah simbol dari perang batin, benteng keimanan, dan ujian terbesar yang sedang menunggu waktu untuk benar-benar meledak. Hari-hari Ilham semakin syarat beban. Ia berusaha menjalankan amanah dengan penuh hati-hati, namun godaan duniawi dan rasa penasaran terhadap ruangan terkunci masih menghantuinya. Ia sudah berusaha memperkuat diri dengan doa, memperbanyak sholat malam, dan berpegang pada pesan kakeknya. Namun manusia di sekelilingnya tidak semuanya tulus. Dari balik senyum dan kata manis, Ilham mulai merasakan bayangan gelap yang merayap mendekat. Suatu siang, sahabat lamanya, Arif, datang kembali ke rumah megah itu. Berbeda dari kunjungan sebelumnya, kali ini Arif berpakaian lebih rapi, mengenakan kemeja baru dan jam tangan yang mencolok. Wajahnya penuh percaya diri, seakan ia bagian dari kemewahan itu. Aku memikirkanmu terus, katanya sambil menepuk bahu Ilham. Kau tidak bisa menjalani semua ini sendirian. Kau butuh orang dekat yang benar-benar kau percaya. Siapa lagi kalau bukan aku? Ilham menatapnya lama, hatinya bimbang. Ia ingin percaya pada Arif, teman yang dulu bersamanya merasakan lapar, hujan, dan keringat. Namun entah mengapa, tatapan Arif kini berbeda. Ada cahaya asing di matanya, cahaya yang lebih mirip kilatan keinginan daripada kasih sayang. Aku tidak menolak bantuanmu, Rif, jawab Ilham pelan. Tapi aku harus berhati-hati. Semua yang aku terima ini bukan milikku sepenuhnya. Ada amanah besar yang harus kujaga. Arif tersenyum samar, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Amanah? Kau terlalu serius. Hidup ini singkat. Apa salahnya menikmati? Rumah besar, harta melimpah, semua ada di tanganmu. Kau bisa bahagia sekarang, bukan hanya menunggu nanti. Ilham terdiam. Dadanya sesak. Kata-kata Arif seperti bisikan halus yang menusuk perlahan. Ia ingat ucapan kakeknya di detik-detik terakhir. Jangan buka ruangan itu, dan hatinya bergetar. Aku tidak bisa begitu, Rif. Kalau aku khianat pada amanah, apa bedanya aku dengan orang yang serakah? Aku takut Allah murka. Arif menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku hanya ingin kau sadar. Jangan buang kesempatan. Banyak orang di luar sana yang akan dengan senang hati mengambil alih semua ini kalau kau tidak bisa mengelola. Percayalah padaku, aku bisa membantumu, termasuk soal ruangan yang katanya tak boleh dibuka. Ucapan terakhir itu menghantam telinga Ilham seperti petir. Ia menegang, menatap Arif dengan tatapan tajam. Dari mana kau tahu soal ruangan itu? Suaranya bergetar, campuran marah dan takut. Arif mengangkat alis, tersenyum licik. Kabar beredar, Kau pikir hanya aku yang tahu? Banyak orang mengincarnya. Katanya di balik ruangan itu ada sesuatu yang bisa mengguncang dunia usaha. Dan kau hanya diam, menunggu, seakan rahasia itu tak penting. Ilham berdiri, tangannya mengepal. Rif, berhenti. Jangan ikut campur. Itu amanah. Aku tidak akan khianat, meski semua orang memaksaku. Air matanya hampir jatuh. Ia merasa dikhianati. Karena teman yang dulu sehidup semati kini terdengar seperti musuh yang menyamar. Arif bangkit, menepuk bahu Ilham sekali lagi, kali ini lebih keras. Kau terlalu polos. Dunia ini tidak mengenal kata amanah. Kalau kau tidak kuat, orang lain akan mengambil alih, dan kau akan kehilangan segalanya.
Ingat kata-kataku. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan Ilham yang terpuruk di kursi, dadanya terasa dihantam beban ribuan kilo. Malam itu, Ilham berwudu dengan tangan gemetar. Ia membentangkan sajadah, lalu sujud dalam tangisan. Ya Allah, aku semakin takut. Orang yang dulu aku percaya kini mencoba menggoyahkan. Aku hanya ingin tetap lurus di jalan MU. Jangan biarkan aku terjebak. Jangan biarkan aku buta oleh tipu daya. Tangisnya pecah, membasahi sajadah yang lama ia bawa sejak tinggal di rumah kecil dulu. Sejak saat itu, Ilham sadar bahwa musuhnya bukan hanya dunia luar yang mengincar harta, tetapi juga orang-orang yang pernah ia anggap saudara. Amanah kakeknya bukan sekadar menjaga ruangan terkunci, melainkan juga menjaga hatinya agar tidak hancur oleh pengkhianatan. Dan ia tahu, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Malam-malam setelah pertemuan dengan Arif menjadi malam yang panjang dan berat bagi Ilham. Kata-kata sahabat lamanya itu masih bergaung di telinga. Banyak orang di luar sana yang akan dengan senang hati mengambil alih semua ini kalau kau tidak bisa mengelola. Termasuk rahasia ruangan itu. Kalimat itu bukan hanya ancaman, tapi racun yang pelan-pelan meracuni pikirannya. Setiap kali ia melewati lorong bawah, pintu hitam tua itu terasa memanggil. Penasaran yang dulu hanya berbisik kini berubah menjadi teriakan. Hatinya berperang. Antara amanah yang harus ia jaga dan rasa ingin tahu yang menjerat semakin kuat. Ia menutup telinga, menolak bisikan itu, namun dalam diam, pikirannya tak pernah berhenti bertanya. Suatu malam, setelah sujud panjang dalam keheningan, tubuh Ilham akhirnya jatuh tertidur di atas sajadah. Tidurnya tidak nyenyak. Ia terperangkap dalam mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di depan pintu hitam itu. Namun kali ini suasana berbeda. Udara berbau anyir, cahaya remang menyelimuti lorong, dan suara langkah gaib terdengar di belakangnya. Saat ia menoleh, terlihat sosok laki tua dengan wajah pucat, sorot matanya dalam, dan rambut putih panjang yang berantakan. Itu kakeknya. Ilham tertegun, tubuhnya kaku. Kek, suaranya pecah. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan namun penuh wibawa. Cucuku, mengapa hatimu goyah? Mengapa kau biarkan dunia merasuk ke dalam dadamu? Suaranya serak, tapi tegas. Air mata Ilham jatuh. Aku lemah, Kek. Aku dikepung orang-orang yang menginginkan harta ini. Bahkan sahabatku sendiri mencoba menggoyahkan. Aku takut aku akan hianat pada amanahmu. Kakeknya menatap tajam, kemudian menunjuk pintu hitam itu. Jangan sekali-kali kau buka sebelum waktunya. Di balik pintu itu bukan hanya benda, tapi beban. Jika kau membukanya tanpa izin, kau akan hancur, dan banyak jiwa ikut terseret. Peganglah pesan ini, amanah lebih besar dari rasa ingin tahu. Dan ingatlah, harta bukan untukmu, melainkan titipan untuk umat. Ilham terisak, berlutut di hadapan sosok itu. Tapi bagaimana aku bisa bertahan, Kek? Aku merasa sendirian. Semua mata menatapku, semua tangan ingin meraih apa yang bukan milik mereka. Sosok kakeknya mendekat, meletakkan tangan dingin di bahu Ilham. Kau tidak sendirian. Selama kau menggantungkan hati pada Allah, kau tidak akan pernah sendirian. Jangan takut pada manusia, takutlah hanya pada Dia yang menggenggam takdir. Tiba-tiba suasana sekitar bergetar, lorong berubah menjadi padang luas. Angin berhembus kencang, membawa suara lantunan ayat-ayat yang menenangkan. Ilham menutup mata, air matanya deras. Saat membuka kembali, sosok kakeknya sudah tidak ada, hanya tersisa suara lirih yang terus menggema. Pegang amanah, jangan lepaskan. Allah bersama orang yang sabar. Ilham terbangun dengan tubuh gemetar, napas terengah. Bantalnya basah oleh air mata. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya kembali di kamar. Tapi rasa dari mimpi itu masih nyata, seperti baru saja terjadi. Ia segera berwudu, lalu kembali menunaikan sholat tahajud. Dalam sujudnya yang panjang, ia berbisik lirih. Ya Allah, jika mimpi itu benar darimu, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku kalah oleh hawa nafsu. Jangan biarkan aku menjadi pengkhianat. Jadikan aku penjaga yang engkau ridha. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Ilham berubah. Walau godaan tetap ada, walau Arif dan orang-orang lain masih mencoba mendekat dengan rayuan dan tipu daya, hatinya lebih teguh. Setiap kali rasa penasaran pada ruangan hitam itu muncul, ia teringat wajah kakeknya dalam mimpi, suara seraknya yang penuh peringatan, dan pesan terakhir yang membakar dadanya, amanah lebih besar dari rasa ingin tahu.
Namun keteguhan itu tidak membuat hidupnya tenang. Justru semakin ia mencoba menjaga, semakin banyak yang mendekat, menguji kesabaran. Dunia seperti menyiapkan badai yang lebih besar, dan mimpi itu hanyalah petunjuk agar ia tidak tenggelam sebelum waktunya. Hari-hari setelah mimpi itu menjadi saksi bahwa hati Ilham perlahan dikuatkan. Ia lebih tenang dalam menghadapi tamu yang datang dengan wajah manis namun hati penuh kepentingan. Namun satu hal tak bisa ia hindari. Semakin ia berusaha menjaga amanah, semakin banyak pihak yang mencoba menembus batas. Pintu hitam itu kini bukan hanya bayang-bayang, tetapi juga pusat perhatian orang luar. Mereka berbisik, berspekulasi, bahkan mulai menyusun rencana untuk memaksanya membuka. Pada suatu malam yang sunyi, Ilham duduk di perpustakaan besar rumah itu. Lampu meja kecil menyinari map-map tua peninggalan kakeknya. Tumpukan dokumen berdebu mulai ia pelajari satu persatu. Ia ingin memahami mengapa kakeknya begitu keras menjaga ruangan itu. Di antara catatan-catatan lama, ia menemukan jurnal pribadi. Tulisan tangan kakeknya rapat dan penuh tekanan, seakan setiap huruf lahir dari hati yang gelisah. Ia membaca dengan seksama. Pada halaman-halaman awal, catatan itu penuh kebanggaan. Daftar perusahaan yang berhasil ia kuasai, keuntungan yang berlipat ganda, dan jaringan kekuasaan yang semakin luas. Namun semakin jauh ia membaca, tulisannya berubah menjadi keluhan. Aku kaya, tapi jiwaku kosong. Aku memiliki segalanya, tapi tidak memiliki kedamaian. Aku membangun istana, tapi di dalamnya aku terkurung. Ilham menelan ludah, dadanya sesak. Lalu matanya tertumbuk pada sebuah paragraf yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebagian besar harta ini datang dari jalan yang keliru. Aku menutup mata atas kecurangan. Aku menandatangani kontrak yang menindas. Aku mengizinkan suap demi suap masuk ke perusahaanku. Dan kini semua itu tersimpan di balik pintu bawah tanah. Dokumen, bukti, semuanya ada di sana. Itu dosa-dosaku, yang harus dibersihkan oleh pewaris setelahku. Ilham terhuyung, hampir menjatuhkan buku. Jantungnya berdegup kencang. Jadi inilah rahasia yang disembunyikan kakeknya? Ruangan itu bukan berisi harta karun, melainkan bukti-bukti dosa masa lalu. Rahasia yang jika terbongkar bisa menghancurkan nama baik keluarga, perusahaan, bahkan mungkin meruntuhkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Air mata Ilham jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, ini bukan sekadar warisan. Ini beban yang jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan tentang tumpukan dokumen kecurangan itu menghantui pikirannya. Ia merasa dirinya seperti penjaga api. Jika dibiarkan, api itu akan membakar segalanya. Tapi jika dipadamkan tanpa cara yang benar, ia sendiri bisa hancur dilalap asapnya. Keesokan harinya, ia kembali berdiri di depan pintu hitam itu. Tangannya gemetar, kunci sudah ada di genggamannya. Namun ia berhenti, mengingat pesan dalam mimpi, jangan buka sebelum waktunya. Ia menarik napas panjang, menahan diri, lalu jatuh berlutut di depan pintu itu. Air matanya kembali jatuh, mengalir deras di lantai dingin. Ya Allah, beri aku petunjuk. Jika semua ini adalah ujian, jangan biarkan aku tersesat. Aku tidak ingin menjadi penjaga keburukan, tapi aku juga takut membuka rahasia yang bisa menghancurkan banyak orang. Saat ia masih terisak, suara langkah pelan terdengar dari ujung lorong. Embok Sari muncul, membawa lampu minyak. Wajah tua itu menatap Ilham dengan mata yang penuh iba. Tuan muda, akhirnya kau tahu juga, ya. Ilham menoleh, air mata masih membasahi wajah. Embok, benar semua itu? Benar harta ini penuh dengan kecurangan? Embok Sari menunduk, suaranya lirih. Aku tidak bisa menutupinya lagi. Ya, benar. Tuan Besar dulu keras kepala. Ia ingin menguasai semuanya. Banyak orang terinjak. Banyak yang menangis karena ulahnya. Tapi menjelang akhir hayat, penyesalan itu menghantam beliau. Itulah sebabnya beliau menutup diri, tidak keluar rumah puluhan tahun. Ruangan ini adalah kuburan rahasia masa lalunya. Kata-kata itu menancap dalam. Ilham merasa dadanya diremas. Hatinya berteriak, antara ingin marah pada kakeknya, atau memahami penyesalan yang sudah tak mungkin diperbaiki. Lalu kenapa aku? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini? Suaranya pecah. Embok Sari menatapnya dengan lembut. Karena kau berbeda. Kau tahu rasanya hidup miskin, lapar, dan ditinggalkan.
Kau tahu rasanya tidak punya apa-apa, tapi masih menjaga ibadahmu. Itulah sebabnya amanah ini jatuh padamu. Agar harta ini tidak lagi menjadi racun, tapi bisa kau bersihkan menjadi obat untuk banyak orang. Ilham menunduk, air matanya semakin deras. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia sadar, rahasia ruangan terkunci bukanlah misteri biasa. Itu adalah ujian besar. Apakah ia akan terjerumus menjadi penjaga warisan kotor, atau ia akan membersihkannya, meski berarti harus mengorbankan kenyamanan dan mungkin keselamatan dirinya sendiri. Di lorong yang sepi itu, Ilham berjanji dalam hati, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari jalan agar harta ini kembali suci. Jika harus kehilangan semuanya, asal Engkau ridha, ya Allah, aku rela." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjadi pewaris, Ilham merasa beban besar yang menindih dadanya mulai berubah menjadi tekad. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki iman, doa, dan petunjuk dari mimpi yang menuntun langkahnya. Hari-hari setelah Ilham mengetahui kebenaran itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Kini ia tahu, rumah megah ini bukan sekadar simbol kemewahan, melainkan benteng yang menutup aib masa lalu. Setiap kali ia berjalan di lorong bawah, setiap tatapan pada pintu hitam itu membuat hatinya bergetar. Ia sadar, di balik pintu itu tersimpan bukti dosa kakeknya, dan tugasnya lah yang harus menanggung konsekuensi. Malam menjelang, langit kota diliputi mendung pekat, suara petir bergemuruh. Ilham duduk di ruang utama, map kulit berisi jurnal kakeknya tergeletak di meja. Lampu gantung bergoyang pelan, bayangan panjang memantul di lantai marmer. Hatinya berkecamuk hebat. Apakah ia harus membuka ruangan itu dan menyingkap semuanya, atau tetap menjaganya rapat-rapat demi ketenangan? Telepon rumah berdering. Saat diangkat, suara Arif terdengar. Kali ini tidak lagi manis, melainkan keras dan penuh desakan. "Ham, kau tidak bisa menunda terus. Aku tahu isi ruangan itu. Banyak pihak sudah bersiap. Kalau kau tidak membuka, orang lain akan mengambil alih. Jangan bodoh. Gunakan dokumen itu untuk menguasai lebih banyak. Kau bisa jadi orang paling berkuasa di negeri ini." Ilham menutup mata, dadanya naik turun. "Arif, dengar aku baik-baik. Aku tidak akan khianat pada amanah. Aku lebih memilih kehilangan segalanya daripada melanggar janji. Harta ini bukan untuk berkuasa, tapi untuk dibersihkan." Arif tertawa sinis di seberang. "Kau terlalu naif, Ham. Dunia ini milik orang yang berani. Kau hanya akan jadi pecundang yang menyia-nyiakan kesempatan." Telepon terputus, meninggalkan dengung panjang. Ilham menunduk, tangannya gemetar. Namun di tengah kelemahan itu, ada kekuatan yang tumbuh. Ia ingat mimpi tentang kakeknya. Ia ingat doa yang ia panjatkan malam demi malam, dan ia ingat air mata yang jatuh di depan pintu hitam itu. Ia berdiri. Langkahnya tegap, meski jantung berdegup kencang. Ia mengambil kunci dari laci, lalu berjalan menuruni lorong gelap menuju ruangan terlarang. Petir menyambar di luar, cahaya putih masuk melalui celah jendela, menambah suasana mencekam. Sampai di depan pintu, ia berhenti. Tangannya menggenggam kunci erat, namun ia tidak segera memutarnya. Ia menempelkan dahi pada kayu tua, air mata mengalir deras. "Ya Allah, aku di sini bukan karena kuatku. Aku di sini karena Engkau yang menuntun. Aku tahu apa yang ada di balik pintu ini bisa menghancurkan banyak hal, tapi aku percaya pada MU. Lindungi langkahku." Suara hatinya memantul di lorong sepi. Ia kemudian memutar kunci perlahan. Bunyi logam tua berderit, pintu terbuka dengan suara berat. Bau lembab dan debu menyambut. Ruangan gelap itu terbuka, menyingkap rak-rak berisi map, dokumen, dan kotak besi yang penuh label perusahaan, catatan transaksi, dan tanda tangan orang-orang penting. Ilham melangkah masuk. Jantungnya hampir pecah. Tangannya menyentuh sebuah map, dan di sana tertulis jelas bukti penyuapan, kecurangan kontrak, hingga dokumen kepemilikan saham yang diperoleh secara tidak adil. Air matanya kembali jatuh. "Inikah yang kau titipkan padaku, Kek? Dosa-dosa yang kau sesali." Ia berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Hatinya ingin sekali membakar semua dokumen itu, menghapus jejak, melupakan beban. Tapi suaranya sendiri menggema, amanah lebih besar dari rasa ingin tahu. Jika ia menghancurkan semuanya, mungkin hidupnya akan tenang, tapi dunia akan tetap buta pada kebenaran. Namun jika ia menyerahkannya, ia bisa kehilangan segalanya,
bahkan nyawanya. Ia menatap ke atas, air mata mengalir deras. Ya Allah, aku memilih jalan MU. Meski berat, meski semua akan membenciku, aku akan bersihkan harta ini. Aku tidak ingin jadi kaya di atas penderitaan. Aku ingin jadi hamba MU yang engkau ridha. Keputusan itu membuat dadanya terasa ringan. Ia menutup map perlahan, lalu keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Pintu ditutup kembali, kunci ia genggam erat. Tidak ada lagi keraguan. Ia tahu yang harus ia lakukan. Di luar, hujan turun deras, seakan langit ikut membersihkan bumi. Ilham berdiri di depan jendela besar, menatap derasnya air. Untuk pertama kalinya sejak menjadi pewaris, ia merasa bebas. Ia bukan lagi budak harta, bukan budak godaan, bukan budak dunia. Ia hanyalah seorang yatim yang memilih menjaga amanah, meski itu berarti hidup sederhana kembali. Dan pada malam klimaks itu, Ilham berjanji dalam hati, ia akan mengembalikan harta pada jalan kebaikan, ia akan menyalurkan pada yang membutuhkan, ia akan menebus dosa-dosa kakeknya dengan amal. Karena baginya, kebahagiaan sejati bukanlah pada tumpukan kekayaan, melainkan pada ridho Allah yang tak ternilai.